Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat kembali akan memfasilitasi kegiatan belajar konten digital melalui program Mata Pena Litbang tahun 2021. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Mata Pena Litbang Tara yang digagas bersama Perkumpulan Bentang Nusantara Papua sejak tahun 2020. Penekanan penting dalam program Mata Pena Litbang Papua Barat ini adalah para peserta harus mampu memenuhi syarat minimal 25 tulisan di blog dan 10 video di YouTube dengan menjalani praktek mandiri selama 6 bulan. Dengan memenuhi syarat itu, para peserta akan berhak atas sertifikat unggulan yang dikeluarkan Balitbangda Papua Barat. Fasilitasi pembekalan dan pendampingan dalam mengelola konten digital dinilai penting agar para pemuda dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat bagi masyarakat umum dengan memanfaatkan handphone sebagai alat teknologi media komunikasi yang powerful. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan para peserta dalam menulis berita pendek dan mengedit video menggunakan handphone. Kedua, para peserta dapat mempraktekkan struktur menulis berita dan membuat video kapan saja dan di mana saja. Ketiga, para peserta akan mempromosikan potensi alam, pariwisata, seni, budaya, dan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Papua Barat. Pada pelaksanaan tahun 2020, para peserta yang mendaftar berjumlah 42 orang, namun yang dapat diakomodir hanya 26 orang. Sementara pada pelaksanaan tahun ini, jumlah pendaftarannya melonjak 3 kali lipat menjadi 124 orang. Besarnya animo generasi muda mengikuti program ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk menjadi jurnalis warga. Dengan demikian, fasilitasi belajar konten digital dalam program Mata Pena Litbang 2021 ini diharapkan dapat melahirkan banyak pemuda sebagai agen perubahan penyebar luasan informasi tanah Papua dari Provinsi Papua Barat untuk Indonesia dan dunia internasional. Pengalaman dan pelajaran yang kami dapat itu adalah banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam proses menulis, tapi kita dibantu juga karena saat saat kelas kita langsung praktek, dan itu membantu kita untuk mengingat saat proses 6 bulan itu untuk meliput berita dan juga membuat video-video yang menginspirasi bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dan juga secara umum tanah Papua gitu. Jadi pelajaran yang saya dapatkan selama proses panjang ini adalah yang pertama, saya harus sabar dalam mencari berita dan menulis berita. Dan yang kedua, saya harus bisa mencoba berulang kali dalam menulis berita dan membuat video, karena kalau hanya sekali saya tidak akan bisa. Saya harus coba berulang-ulang kali supaya menulis dan membuat video menjadi kebiasaan buat saya dan saya jadi terbiasa. Yang pertama, saya mendapatkan teknik untuk menulis berita yang akurat dengan cara yang cepat dan juga tepat. Kemudian yang kedua adalah saya mengetahui informasi apa saja yang harus saya tulis dan saya bagikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga adalah saya mengetahui urutan atau susunan yang benar dalam sebuah isi berita. Pengalaman kami sangat berharga. Di dalam 5 hari kami pelatihan dan belajar mandiri membuat berita dan video didampingi oleh saudara pelatih kami, Bapak Saudara Abe Yomo, dan kami telah menghasilkan 20 tulisan dan 10 berita. Ini bukan prestasi pertama saya sebagai penulis berita dan sebagai pembuat video. Jangan pernah merasa puas, harus terus belajar dan harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan membuat kita untuk jujur, dan dengan kejujuran itu akan membuat kita akan selalu
bekerja dengan tulus dan ikhlas.